Earphone kini sedang menjadi bagian dari gaya hidup. Mulai dari bekerja, belajar, berolahraga, hingga sekedar menikmati musik, banyak orang menggunakannya hampir setiap hari, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Namun di balik kemudahannya, penggunaan earphone yang tidak bijak ternyata dapat berdampak pada kesehatan pendengaran. Lalu, berapa batas volume dan durasi penggunaan earphone yang masih tergolong aman? Apakah semua jenis earphone memiliki resiko yang sama? Dan benarkah kebiasaan mendengarkan musik keras sejak usia muda bisa menyebabkan gangguan pendengaran di kemudian hari? Simak pembahasannya bersama narasumber kami hanya di Waktu Indonesia Sehat. Selamat pagi Fit Family. Udah hari weekend ya, alias Sabtu dan juga Minggu jam 9 pagi. Berarti udah waktunya kalian menyalakan televisi, memutar Garuda TV karena bertemu dengan Angie Ang lagi. Membahas apa Angie? Membahas apapun mengenai tema kesehatan. Kalau untuk weekend ini Angie mau ngajak Fit Family untuk bahas yang santai-santai aja, nggak sendirian pastinya, bareng sama Kang Feby. Kang Feby buruan ini minum-minum sambil disapa ya Fit Family-nya ya. Nanti Angie, Kang Feby dengan dokter-dokter kita akan membahas mengenai kesehatan apa ya kayaknya ya, telinga kali ya Kang Feby. Kang Feby disapa dulu Fit Family-nya dong. Assalamualaikum. Disapa dulu Fit Family-nya dong. Assalamualaikum. Disapa dulu Fit Family-nya itu dari tadi. Dengerin apa sih? Coba. Ini musik enak banget nih Kak Angie. Wih. Jeduk-jeduk nih. Wow. Enak. Oh gitu, tapi kenceng banget. Disapa dulu Fit Family-nya. Enak biar gak kedengeran, jadi orang udah dengerin lagunya. Ini apa sih Kak Angie ngomong? Gak kedengeran? Saya juga lupa. Disapa Fit Family. Oh, sapa dulu ya. Itu kenceng banget Kang Feby, ya Allah. Masa sih? Kenceng banget, dikecilin. Dikecilin. Udah. Bahaya kita bahas telinga loh nanti abis ini kalau gitu. Wah, kebetulan Takut banget. sih? Iya, kebetulan banget nih. Apaan kebetulan? Disapa dulu, astagfirullah. Oh, sapa dulu. Oh iya, sapa dulu. Apaan sapa? Disapa Fit Family. Oh, iya. Kok jadi lemot Kang Feby? Kayak Angie bareng ya? Bareng apa Feby yang siapa nih? Kan Feby lah, astagfirullahaladzim. Buat pemirsa di rumah ya? Oh iya. Pagi ini Allah. Halo Fit Family, bersama kami dalam program Wasiat. Udah gitu kan? Ya bagus. Kita bahas tentang itu aja tuh. Tentang efek kenapa ngedengerin lagu kenceng-kenceng buat nggak denger terus habis itu jadi lemot. Aset dari aset ini. Dengerin lagu earphone. Itu kenceng banget loh Kang. Nggak takut apa gendang telinganya nanti rusak apa gimana? Enggak, aman-aman aja selama ini sih Kenji. Itu bahaya Kang menurut aku. Kenapa? Ini Fit Family ya. Kalau kita lagi driving, lagi nyetir, kalau kita fokus sama distraksi dari suara musik, nanti nggak kedengeran orang klakson. Nah itu dia, ya kan? Bisa celaka sendiri. Berarti kita harus ngambil kesimpulan kalau kita ada distraksi suara musik dan lain-lain. Yang pertama jangan kenceng-kenceng karena bisa merusak konsentrasi kita dalam nyetir di jalan, baik itu motor ataupun mobil gitu ya kan. Terus yang kedua, yang namanya helm udah dibuat SNI itu kan untuk melindungi kepala secara keseluruhan. Jadi jangan gara-gara pengen denger musik jadi mengorbankan itu dong. Aku nggak setuju sih Kang. Oh iya gitu. Bener juga sih. Yang aku nggak setuju lagi adalah kalau Kang Feby lagi bekerja, tapi dengerin musiknya kayak gitu. Gimana coba jogetnya dengan musik kayak gitu? Biar semangat. Gimana emang jogetnya dengan musik kayak gitu? Musiknya udah dimatiin Kenji. Bohong. Tadi kan suruh dimatiin, dari kencengan. Nggak siap ya untuk joget ya? Bukan nggak siap. Lupa nyalainin lagi, suruh punya orang nih minjem. Siapa? Ya udah kalau gitu ntar lagi ada tamu, tolong buatin dulu apa kayak gitu minuman ya. Oke. Kopi tanpa gula gitu-gitu ya. Sip. Terima kasih. Nggak diabetes, kopi tanpa gula. Bener dong kopi tanpa gula. Oh iya bener. Ini saya izin ke belakang deh. Lama. Oke Kenji. Spesial untuk Fit Family kita akan mengundang Dr. Fikri Mirza Putranto, spesialis THT KL Consultant. Welcome to the studio Dr. Fikri, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Dok. Dok, kita bahas mengenai yang namanya sakit telinga. Tapi kaitannya ini kalau lihat gelarnya Dr. Fikri kan itu ada THT dan KL. KL itu adalah
Kepala leher. Kepala leher, berarti telinga ini nyambungnya ke banyak atau sekarang pengembangan dokter THT meliputi kepala dan leher, Dok? Jadi kan sebenarnya THT itu meliputi ada dua organ ya, organ pendengaran dan organ jalan nafas. Ada hidung, ada tenggorok gitu ya. Nah, di organ-organ tersebut tuh nanti akhirnya nyambung sama kondisi-kondisi yang terjadi di leher. Jadi makanya ada kepala dan yang di dasar otak. Dasar otak tuh mana, Dok? Batas hidung ke atas. Oh, ini sini. Ya, batas hidung ke atas atau batas telinga ke dalam. Jadi pembedahan yang dilakukan sama Dokter Fikri itu Nggak sama dokter THT. Jadi maksudnya karena biasanya nanti kan itu ada kata-kata lagi tuh di belakangnya, konsultan A, konsultan B. Itu nanti akan membedakan tambahan keilmuannya, Mbak. Gitu. Jadi misalnya ada konsultan tumor. Nah itu dia memang khusus bagian tumor-tumor di daerah kepala leher. Atau misalnya kayak saya konsultannya neurologi, maka field yang diperdalam adalah ilmu pendengaran. Oh, Gitu. spesifik pendengaran. Ya, spesifik pendengaran. Jadi mulai dari gangguan di pendengaran karena misalnya kelainan di gendang telinganya sampai ke saraf pendengarannya. Sampai sarafnya kan teknologi tadi. gitu. Abis ini saya kenalin sama asisten saya ya, Dok ya. Tadi Oh, boleh, boleh. Kebetulan namanya Kang Febi. Tadi lagi duduk sini dia pakai itu loh, Dok. Aku nggak paham namanya apa nih, apa? Headphone. Headphone ya. Headphone. Headphone yang gede gitu ya kan. Wah, sebenarnya suara dentumannya itu kedengeran. Duduknya pas di situ. Saya di sini kedengeran tuh ada dentuman bassnya. Yap. Gitu. Ternyata benar waktu dipanggil ngawah-ngoh. Mungkin terlalu fokus sama musik. Tapi Kang Febi itu sebenarnya bukan satu-satunya. Karena kalau di jalanan aja, sekarang yang namanya headphone, earphone itu kan jadi fashion. Betul. Nah, tadi juga sempat Angie bahas bahwa banyak juga yang lagi nyetir atau motor, mobil gitu juga pakai kan, Dok. Itu kan mengganggu konsentrasi dan I personally disagree untuk mereka yang suka nyetir dengan mendengarkan musik terlalu keras karena mengganggu orang klakson nggak ini ya kan, Dok. Dokter setuju nggak dengan statement itu? Setuju banget bahwa jadi gini, kalau di istilah medis tuh ada yang disebut sebagai hidden hearing loss. Jadi kita komunikasi gini aman, Mbak Anggi. Coba nyalakin musik. Kalau sudah mulai banyak yang hahung, waktu musik dinyalakan, artinya kita mendengar dalam kondisi berisik, itu sudah hidden hearing loss. Oh, jadi semakin banyak sumber suara, semakin Otaknya, tidak dengar. ya betul. Jadi itu adalah gejala paling awal dari kejadian noise induced hearing loss. Jadi gangguan pendengaran akibat bisik. Jadi bukan tuli, tapi adalah kesulitan berkomunikasi di tempat ramai. Ngobrol nih kita di mall, ngobrol kita di acara arisan keluarga. Burdens tuh. Mesti lihat lawan bicara. Iya. Jadi begitu Bibir karena itu kan cue kan, karena itu kan informasi tambahan kan buat otak kita. Tapi begitu dia yang ngajak ngomong dari belakang, mulai deh tuh. Oh, jadinya semakin banyak sumber suara, semakin banyak adegan yang terjadi gitu. Otak akan bekerja lebih keras untuk memproses apa maksud Untuk milih. komunikasinya Ya. itu pesannya. Nah, karena yang di bawahnya, yang di dalam telinganya, sebagian sudah rusak. Jadi harusnya itu terjadi automatically. Jadi telinga kita tuh punya filter. Kalau misalnya misalnya gini nih, ini ada bunyi AC kita. Otak kita bisa bilang, AC gue nggak mau denger. Gue pengen ngobrol aja nih. Maka frekuensinya area yang frekuensinya dikeluarkan oleh AC itu kita bisa filter tuh. Tapi Otak yang nyuruh nih. otak yang nyuruh. Nggak usah didengar. Nggak usah didengar. suara AC. Itu terjadi otomatis di telinga kita. Canggih kan? Yes. Itu yang akan rusak duluan ketika kita berulang kali mendengar bisik. Kemampuan filter itu. Atau misalnya Baiji punya banyak teman pemusik. Kemudian teman pemusiknya itu kan butuh bedain nada nih biar nggak fals. Itu levelnya harus dinaikin supaya dia bisa bedain. Itu juga kelainan yang terjadi sebelum dia bilang bahwa dia terganggu komunikasinya. Jadi gejala awalnya adalah hal-hal yang seperti tadi. Levelnya naik lagi, tinnitus, berdenging. Itu seperti Tinnitus itu berdenging. Tinnitus itu berdenging. Berdenging. Berdenging yang bahayanya itu adalah berdenging yang terus terjadi Oh, constantly ya. constantly. Biasanya dia akan lebih kencang ketika di tempat sepi. Oh, sepi malah kenceng. Ya dong, kan nggak ada competitive sound.
Oke. Jadi kalau misalnya ada suara dari luar, dia agak turun tuh. Tapi begitu suaranya hening, dia jadi dominan. Nah, itu adalah sebelum cerita terjadinya gangguan komunikasi. Gangguan. Jadi Yang tadi kita ujungnya adalah gangguan komunikasi. Oke, Dok, maaf Angie potong ya, Dok ya. Ini kita lihat dulu ada video kiriman pertanyaan yang dikirimkan Fit Family. Nanti bisa dokter tanggapi dan juga jawab. Mari Fit Family kita lihat video kiriman yang satu ini. Halo dok, aku Aladin. Aku ada satu pertanyaan nih. Aku kan orangnya biasa jogging dan sering pakai earbud waktu lagi jogging. Nah pertanyaannya, boleh nggak sih dok sebenarnya sering-sering pakai earbud waktu jogging? Karena kan sering kali waktu aku jogging keringatnya sering masuk-masuk. Gitu sih dok pertanyaan aku. Terima kasih. Oke. Ada dua masalah berarti ya, Dok ya? Ya. Satu ada penggunaan yang terus-menerus, lalu yang selanjutnya ada cairan atau mungkin gesekan kali ya? Mungkin Ya, Dok, gimana? jadi pertama tentu kita bicara mengenai safety. Kalau Anda pakainya earbud, artinya Anda tidak punya awareness terhadap lingkungan. Tentu jadi masalahnya adalah kalau misalnya larinya waktu lagi CFD, aman karena nggak ada mobil yang lewat. Yes. Tapi kalau misalnya Anda lari di hari biasa, maka ketika awareness terhadap lingkungannya hilang, resiko kecelakaannya jadi lebih tinggi. Jadi yang mending yang mana? Yang mending ada gini, kalau misalnya untuk dia konteksnya adalah di tempat ramai, dia mau harus dua-duanya dia tahu, yang paling baik nih bone. Oh, yang paling baik itu. Yang paling baik bone. Gitu. Kenapa? Karena tanpa harus menaikkan volume, dia tetap bisa mendengar suara Balance, lingkungan dan suara yang musik yang mau dia dengar. Kenapa? Karena suaranya masuk bukan dalam waktu yang bersamaan. Suaranya masuk dalam waktu yang berbeda sehingga otak kita bisa terima dua-duanya. Kalau nontonnya sound horror, jangan dijawab, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Nih, musik sound horror. Jangan dibawa ke situ dong. Tuh, kenceng banget tuh. Itu apa? Bassnya ya? Bassnya. Ya Allah, ini dari handphone aja telinga aku sakit. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mengeluh mendengarkan musik kencang saat sound horror itu berlangsung? Apakah mereka tidak merasakan dampaknya saat itu ya, Dok? Pertama, ketika suara musik itu naik ke level tertentu, tadi yang saya bilang bahwa kita tuh seseorang tuh akan terputus Dari dunia. Oke, itu yang itu yang menyebabkan proses ada sensasi relaksasi. Kemudian naik lagi ke level yang lebih tinggi, maka suara tadi itu akan menyebabkan sensasi bergoyang. Kang Feby nih harusnya ada nih kalau sensasi bergoyang terus Dok. Kenapa? Karena pada level suara yang tinggi, yang terangsang sama badan kita itu bukan hanya, jadi organ pendengaran kita tuh punya dalam satu organ pendengaran itu tuh ada organ pendengaran dan organ keseimbangan. Ketika level suaranya keras, maka dia nggak hanya merangsang sisi organ pendengaran, tapi dia akan merangsang sisi organ keseimbangan. Sisi organ keseimbangan yang dirangsang adalah bukan, kalau organ keseimbangan itu ada dua. Ada yang sifatnya rotasional, muter, ada yang sifatnya maju mundur atas bawah. Itu yang buat badan joget. Nah, Iya berarti benar. jadi Oke. itu makanya logik bahwa Ada musik jadi joget. ada musik jadi joget, kemudian ada bass yang ditempel di tanah. Oh, itulah kenapa si sound horror itu membuat orang riang di situ saat itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat merujuk sama sound horror itu kan dia musik yang dengan dentuman keras, dengan tempo yang cepat gitu. Tapi di sisi lain ada juga sound healing kan, Dok kan? Ya. Dengan frekuensi tertentu Ya. bisa buat orang mungkin meditasi. Ya, jadi kan memang suara itu kan bukan hanya sesuatu yang kita dengar, tapi juga akan mempengaruhi yang mendengar itu brain. Jadi selalu kalau misalnya di dunia pendengaran, yang mendengar itu bukan telinga, yang mendengar itu brain. Telinga itu hanya receiver. It translate suara jadi listrik. Udah selesai di situ. Mediatornya ya? Mediatornya doang, tapi yang mendengar itu brain. Jadi
Jadi konten dari suara dan sebagainya itu akan mempengaruhi brain. Berarti boleh nggak kita ngambil kesimpulan, ambil aja atau minum aja vitamin otak, mungkin vitamin B gitu, lebih kompleks gitu biar otaknya berfungsi maksimal. Jadi radiasi itu ada yang sifatnya mengubah struktur sel, ada namanya ionisasi, ada radiasi yang tidak mengubah struktur sel. Jadi radiasi yang dihasilkan oleh perangkat yang lewat jalur Bluetooth dan sebagainya itu sangat kecil dosisnya dan sifatnya tidak ionisasi, tidak mengubah struktur sel. Itu sudah ada penelitiannya tuh. Jadi sebenarnya dia untuk resiko terjadinya keganasan akibat pakai si earphone tadi sih sebenarnya nggak terbukti ya. Secara ilmiah itu tidak terbukti gitu karena memang ilmunya menyatakan itu aman. Oh, ilmunya malah menyatakan aman. Aman. Dok, tahu nggak yang kemarin sempat viral ini? Yang ada sebenarnya lucu-lucuan di media sosial. Jadinya kata-katanya itu apa yang bisa buat kamu begini? Jadi ada gambar telinga pakai earphone terus berdarah gitu. Kayak tapi itu adalah perumpamaan seperti lagu apa yang kamu dengerin terus-menerus gitu loh maksudnya. Tapi berarti kan kalau kita mau ngelihat pesannya adalah ada orang yang lagi suka banget sama satu lagu, dia denger terus-menerus berarti kan nggak lepas gitu ya. Iya. Berarti bukan karena radiasi, cuman mungkin karena suara yang terlalu Volumenya. besar gitu ya. Iya. Oh, bukan radiasinya. Bukan. Ya. Jadi suaranya yang justru terlalu besar, didengarkan dalam jangka waktu lama, bahkan mungkin orangnya tidur, suaranya masih tetap ada. Berarti kelamaan. Ya, Karena kelamaan juga bisa. bisa. Berarti satu hari maksimal 60 menit harusnya. 60 menit itu harus ada istirahat. 60 menit di jeda-jeda istirahat. Harus diistirahatkan. Oh, berarti yang sleep call juga nggak boleh. Sleep call kan biasanya tidur sambil dengerin. Tadi dulu, tapi kan sama-sama tidur ujung-ujungnya kan? Ya tapi kan dipakai. Walaupun nggak ada suara tuh nggak boleh juga. Nah. Dibikin kopi nih. Alhamdulillah. Enggak dong. Wah, cakep tuh. Cakep. Seger gua. Salim dulu. Salim dulu Oh, salim dulu. Wah, kenalan dulu Mas. Mas Feby. Dokter siapa? Fikri. Oh, apa? Dokter siapa? Fikri. Fikri. Aku betulan banget nih di belakang nih bikin kopi, ngobrolin soal TAT nih dok. Cakep. Iya. Mau sambil menanya nih sama dokter. Boleh. Ya kan, nih dok, mau nanya nih, ya kan, masalah pendengaran itu gelenjarnya udah gendang pecahnya udah pecah tuh. Gendang pecah tuh apa sih? Gendang pecahnya udah pecah tuh gimana? Coba. Gendang telinga itu udah pecah, ditambah pendengaran melemah, Betul. terus ada cairan tapi berbau, bisa sembuhin nggak sih dok? Sembuhin nggak sih dok? Oh, bisa dong. Dengan cara apa itu dok? Kan kita sekolah lama-lama buat kerjain begituan. Gampang banget jawabannya. Gampang banget. Ya iyalah. Maksudnya gini. Apa dok? Seorang dokter itu kan bekerja dengan untuk menyelesaikan masalah kesehatan gitu kan. Iya. Nah, kenapa dia sekolahnya lama? Karena ya memang untuk kondisi-kondisi seperti ini, apalagi di Indonesia, cerita yang kalau bahasa awamnya apa ya, conge. Iya bau tuh. Bau gitu ya. Sering keluar cairan berbau kayak Tahu gitu. nggak lo bahwa itu di Indonesia tuh 3,4%. Apa dok? Kejadiannya 3,4%. Sedikit sekali. Kalau kali 3,4. kali 280 juta berapa? Oh, bukan 3,4 dari 100%. Bukan. Jadi 3,4 dari total penduduk. Iya. Salah dong aku. Astagfirullah kalau gitu. Ya Allah ya Allah. Terus dok? Ya jadi makanya kalau kita saya kan kerja dekat sini nih di RSUI, itu antrian bisa 3 sampai 6 bulan untuk tindakan bedah memperbaiki gendang telinga. Saking banyaknya. Tapi pertanyaannya gini, apakah ngorek telinga itu yang bikin bolong atau enggak? Enggak sih. Enggak juga dok. Soalnya kan ada kelenjar apa nih, selaput itu kan kadang-kadang maaf nih dokter nih, Dia saya jadi bukan ini. pintar, hebat loh. Ya, saya baca dari ilmu kedokteran THT, dari satu telinga ini ada berapa kelenjar gini nih, kan. Yang terakhir itu yang bahaya itu di gendang apa? Telinga, itu. betul. Nah, yang terakhirnya itu ternyata udah masuk yang berbahaya itu tuh yang kata dokter ngomong dong. Nah, terakhirnya itu udah mulai mengakibatkan mengeluarkan cairan Ya. yang disebut maaf nih conge. Betul. Nah, itu berlanjut tuh kadang-kadang nggak pernah sembuh tuh dok. Betul. Bener nggak di sini dok? Nah, jadi makin sering keluar cairan dari telinga yang disebabkan oleh gendang telinga bolong, itu pendengaran makin lama makin turun. Awalnya gendang telinganya habis. Ya.
habis itu tulang pendengarannya habis. Jadi kalau tulang pendengaran habis, itu akan menyebabkan kita tuh cuma bisa dengar tadi yang saya cerita, mungkin hanya bisa dengar 10% dari orang ngomong. Ya. Nah, itu yang membutuhkan tindakan lebih lanjut sebenarnya dari dokter untuk mencegah supaya infeksinya nggak bolak-balik. Oh. Nah, tindakannya terpaksa tindakan bedah kalau udah bolong. Wow. Jadi dipasangin, dibikin gedang baru nih Mas Febi. Ya udah deh, kalau gitu nih bahaya juga ya. Denger nggak dari tadi ngobrol tuh ada yang bel-bel, Dokca itu dah. Dokter itu Dokca yang datang. Denger nggak? Bukain pintu Kang Peti. Waalaikumsalam. Mohon maaf dokter, telat saya. Banyak kesian Apa ya? kabar? Iya, lagi nanganin pasien. Nggak denger kan? Itu Iya. gara-gara itu tuh pakai Kamu headphone. gimana? Alhamdulillah sehat dokter. Maaf ya dok ya nggak dibukain pintu ya. Kalau gitu izin dulu deh bikinin kopi satu lagi. Ya, buat ya, dokter. cepat. Makasih Dokter Kak. Fikri apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menarik loh tadi dilihat dari jauh. Apa? Ini ya? THT ya? Iya, THT. Tadi ada nggak pasien-pasien yang datang THT gitu? Atau pendengaran deh? Lebih dari THT. Apa tuh? Cianosofaring. Aduh. Apa tuh? Dok, apa ini? Apa tuh dok? Wah, jadi panjang nih cerita Panjang kita ya. ceritanya Iya. Ya udah kalau masih panjang tunggu dulu karena sesaat lagi kami akan kembali dalam waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Hayo Fit Family yang suka pakai earphone, headphone ternyata itu bisa mengganggu kita dalam interaksi kita di dunia ini ya. Kita tuh kayak detach gitu dari interaksi sosial kita. Benar begitu dok? Ya. Tadi juga udah sempat dibahas dok Cai bahwa ternyata banyak juga faktor-faktor yang lainnya kayak misalnya ada konsumsi alkohol, terus habis itu apa dok yang asap-asap tadi Ya, tuh ya, betul. itu ternyata juga bisa mengganggu pendengaran. Betul. Tadi tuh sempat Angie bahas mengenai kalau perbandingannya sama sound horror yang begitu besarnya, tapi kan dalam meditasi kita menggunakan suara untuk healing juga ya dok ya. Benar apa salah kalau Iya, dalam holistic? ada dalam pengobatan holistic integrated medicine itu kan salah satu pengobatannya dengan memakai sound therapy ya. Sound therapy Sound namanya. therapy. Cuman kalau sound therapy kan tidak harus dengan earphone. Dia Jadi bisa kedap atau enggak sih sebenarnya sound therapy itu kayak misalkan harus senyap gitu atau sebaliknya saat meditasi kita tuh dibantu sama otak kita itu fokus terhadap suara tertentu aja jadi bisa fokus gitu. Iya, jadi yang namanya sound therapy itu kan nanti pada akhirnya kan membuat relaksasi ya. Itu tidak harus dengan earphone intinya. Ini yang jadi masalah itu kan kalau dalam dunia kedokteran medis, kalau tadi sudah disampaikan oleh beliau, kalau memakai earphone yang dalam waktu yang lama. Iya. Ini Angie Kalau pakai ini remote soundnya kita. itu ada di ruangan sih nggak ada efek untuk kesehatan ya dok ya. Prinsipnya semakin jauh sumber bunyi dari kita, maka kan sebenarnya energi suaranya makin kecil. Makin kecil. Oke. Nah kalau yang nyelam, Nyelam. Kenapa nyelam? kalau nyelam itu kan ada yang nggak pakai alat apapun ya telinga, ada yang memang bukan penyelam profesional gitu for fun maybe dia kayak ada yang penutup telinga gitu kan? Pertanyaannya, apakah menyelam dan naik pesawat itu pressure-nya yang terganggu itu dari luar atau dari dalam? Maksudnya apa? Kalau kita naik pesawat, ada rasa suka bumpet nggak telinganya? Iya, jadi Waktu kan pas harus mau landing. tutup hidung gitu kayak Ya, Apa, itu falsafa ya? falsafa. Falsafah. Nah itu. Falsafah. Jadi equalizer ya. Jadi equalizer, pressure falsafah. equalizer. Oke. Itu kan yang diperbaiki adalah hubungan antara hidung sama telinga. Jadi nggak ada hubungannya dengan pasang Oke. penutup telinga ketika dia take off atau landing. Sebenarnya kalau yang nyelam? sama. Karena aja? itu yang jadi masalahnya adalah perubahan pressure. Oh, jadi bukan karena alat. Soalnya kan kalau misalnya naik pesawat juga itu nggak boleh pakai. Boleh. Nggak boleh. Jadi sama FA-nya tuh dibilang harus ngelepas apapun yang di telinga gitu dok. Iya, beneran. FA itu menyuruh kita untuk melepaskan earphone atau headphone kalau pas kita take off. Itu bukan karena untuk dari sisi kesehatan, tetapi mungkin yang dimaksud maskapai itu jangan menggunakan alat-alat elektronik. Jadi Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada Bukan. kaitannya dengan kesehatan. Oh, kirain ada radiasi. Karena awalnya aku pikir itu ada radiasinya. Tapi aku nggak sendirian dok, saya mikir kayak gitu. Fit Family ada, nggak percaya? Kita lihat ya. Nih ada postingan media sosial yang bisa kita komentari. Get deja vu. Do you get deja vu?
Ternyata pilihan yang memang sekarang lagi viral juga itu adalah, tahu nggak sih dok? Dulu kan kita pakai kabel tuh, terus hilang kan, kita pakai yang bluetooth, ya kan? Sekarang balik lagi tuh semenjak setahun terakhir lah dengan yang kabel. Tapi ada yang mikir karena alasannya itu karena radiasi. Tuh kan, aku tuh nggak satu-satunya dok yang mikir itu tuh karena radiasi. Tapi udah dijawab sebenarnya tadi ya. Kalau dari holistik gimana dok Cai? Bener nggak ada yang menjadi rangsangan penyakit di telinga itu gara-gara earphone Anji, radiasi? pada prinsipnya tuh pengobatan holistik tuh bukan ilmu yang berbeda dengan medis. Sama aja. Holistic integrated medicine tuh ilmu gabungan antara pengobatan ala barat dan pengobatan ala timur. Pengobatan alopati dan naturopati. Sama. Jadi kalau dijelaskan secara patofisiologinya ya sama. Nggak ada perbedaan. Pengobatannya? Pengobatannya pun pada prinsipnya sama. Intinya bahwa yang perlu dilakukan habit ya. Jadi holistik itu lebih kepada edukasi. Memberitahu ke pasien apa sih penyebab utama orang sakit. Contoh misalnya orang diabetes tipe 2. Bagaimana caranya supaya bisa sembuh? Ya dia harus olahraga strength, angkat beban supaya otot itu membesar lagi dan bisa menarik glukosa. Ya. Sembuh kan? Bukan hanya sekedar obat. Nah, pentingnya edukasi. Seperti halnya yang kita bahas hari ini, ya bagaimana caranya mengedukasi masyarakat Indonesia ya agar tidak terlalu over memakai alat-alat elektronik di sekitar kita, termasuk alat earphone tadi. Oh, berarti jatah Enji pakai earphone hari ini habis sejam nih udah bersama earphone itu. Habis nih jatah Enji. Masih ada dong. Mari kita lihat selanjutnya. Okay. Make sure it's on low. Langsung dikonfirmasi aja dengan konten yang tadi. Emang iya mengganggu atau mengancam nyawa kalau pakai earphone itu 24/7 dok? Di usia tua mungkin ya? Gak usah usia tua. Itu karena tulisannya tadi 40 years from now. Ya. Mungkin 20-an, 60. Ya prinsipnya penurunan pendengaran sensori neuralnya akan terjadi lebih dini. Lebih dini, tapi Lebih nggak dini. sampai meninggal dunia gitu. Makanya itu dia yang namanya ketulian itu hidden disabilities kok. Jadi bisa saja mohon maaf misalnya saya seorang tuli gitu satu sisi Enji nggak tahu. Karena sisi sebelah saya misalnya masih normal gitu. Oh tuli itu nggak harus keduanya ya? Enggak. Jadi masih bisa mendengar tanpa alat bantu? Iya. Iya makin mengerucut gitu Betul, ya. Karena nggak- aku kasih tahu deh dok sama Fit Family apa nih bahayanya kalau kita 24/7 menggunakan yang namanya earphone atau headphone. Silakan dok. Baik, jadi penggunaan earphone atau personal listening device. Jadi kita kalau misalnya bahasa medisnya itu personal listening device, kan bentuknya macam-macam ya. Personal listening device dengan volume tinggi dalam jangka waktu lama yang dilakukan secara jangka panjang itu tentu akan mengorbankan fungsi pendengaran. Dan ketika fungsi pendengaran yang sifatnya saraf sudah mengalami suatu kecacatan, berbeda dengan yang tadi Mas Feby cerita gendang telinga bolong dan sebagainya, itu tidak bisa diganti. Jadi itu adalah suatu kecacatan yang sifatnya seumur hidup yang akhirnya membuat Anda terpaksa menggunakan alat-alat bantu. Gitu. Jadi kalau dia sifatnya mekanik, kami medis masih bisa koreksi. Tapi begitu itu sifatnya sensori atau di saraf, dia nggak bisa tumbuh lagi. Jadi, dan itu terjadinya mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi di saat Anda misalnya seseorang sudah mulai masuk ke 40 tahun, 50 tahun, Di usia 60 lanjut. tahun. Nggak mesti usia lanjut. Orang tuh normalnya masih bisa bapak saya umur 86 tahun tuh kita masih bisa ngobrol. Masih sangat bisa aktif ngobrol. Tapi banyak orang di usia 50-60 tahun, which is kalau di Indonesia itu kadang-kadang itu primary age-nya gitu ya. Nggak bisa diajak ngomong. Kesulitan dia ketika dia di dalam rapat segala macam, dia sulit untuk menangkap orang lain ngomong. Dia mesti mungkin pakai asisten dan sebagainya yang akhirnya membuat dia secara performa menjadi terhambat ya. Itu yang mungkin yang kita bisa bilang bahwa sayangi pendengaran Anda karena ketika dia hilang dan tidak bisa dikembalikan itu harganya mahal. Harganya mahal yang
mungkin bahkan bisa sampai kadang-kadang ada orang yang bilang, berapa sih harga pendengaran saya? Kalau Mbak Enji tahu, kalau hilang sama sekali total, kemudian kami harus melakukan suatu tindakan bedah, menanam alat ke dalam implan, itu satu mobil satu sisi telinga. Mobil apa dulu nih? Iya, mobil apa dulu? Yang Tergantung. baru apa yang second? Tiba-tiba jadi bursa. Oke, berarti ada note-nya ya. Kita memang harus kayak aware lah ya di generasi sekarang ini penggunaan personal listening device itu memang harus dibatasi ya dok ya. Ya. Jangan sampai kita harus mengeluarkan secara nominal sangat besar untuk sesuatu yang kita dapatkan sebenarnya gratis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Dokter Fikri. Makasih dok. Ya, dokter, terima Kayaknya kasih. kurang lama ngobrol sama Dok Cai. Besok-besok kayaknya banyak yang bisa dibahas lagi ya Dok Cai ya. Iya, Dengan nanti kita undang beragam lagi ya. topik. Oke, baiklah kalau begitu Fit Family jangan kemana-mana. Dok Cai masih punya banyak sekali informasi mengenai pendengaran setelah yang satu ini. Aku mau memberikan rekap sedikit ya dok ya mengenai tadi ngobrol sama Dokter Fikri itu bahkan katanya yang namanya sleep call itu juga nggak boleh. Aku kan pejuang LDM ya, jadi kalau mau tidur itu sleep call pakai earphone, walaupun tidak ada suaranya karena sama-sama tidur, tapi ternyata itu kayak menyumbat juga kan, itu juga disarankan untuk tidak katanya gitu. Emang kenapa sih emang kalau kita ketutup gitu dari holistik memang akan mengganggu keseimbangan badan ya dok ya? Ya, jadi ini kan tadi menarik banget ya. Menarik kita ngobrol sama beliau, salah satu dokter ahli THT ya. Jadi kalau kita lagi-lagi dilihat dari sudut pandang holistik ya, untuk pemakaian earphone itu memang tidak secara langsung menyebabkan penyakit-penyakit yang katanya nanti bisa menyebabkan jadi tumor otak. Iya, mitos Yang katanya bukan mitos, tetapi memang dari sudut pandang bukti ilmiah ya, itu belum ada sampai sekarang mengatakan bahwa orang memakai earphone dalam jangka waktu yang lama ataupun pemakaian handphone bisa menyebabkan tumor otak. Itu belum ada bukti ilmiah, Anji. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang holistik, memang secara tidak langsung itu akan menyebabkan gangguan secara holistik pula. Keseimbangan tubuh. Seseorang yang memakai benda-benda elektromagnetik di sekitar kita, apalagi earphone, pastinya akan muncul stres oksidatif. Oke. Jadi stres inilah yang pada akhirnya memicu gangguan metabolik yang lagi-lagi nanti penyakitnya itu penyakit-penyakit yang tidak terduga seperti diabetes, seperti penyakit seperti ini gini. Ini bukan hanya dari satu faktor ya. Oke. Itu hanya sekedar faktor-faktor pemicu, bukan menjadi satu-satunya faktor bahwa earphone dapat menyebabkan penyakit diabetes, penyakit tumor tadi, atau penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Oke. Jadi bakteri itu bisa menyebabkan masalah kesehatan pastinya, termasuk masalah THT. Masalah THT. Oh iya dong, karena kan dekat dengan telinga, dekat dengan mulut, ya. Dan sekarang nih Anji lagi lihat vitamin untuk telinga itu vitamin B. Vitamin untuk telinga, vitamin B. Pada prinsipnya tubuh kita ini butuh banyak vitamin, tergantung kebutuhan ya. Yang paling penting untuk sekarang ini sebetulnya bukan vitamin, Anji. Terus? Kalau dari sudut pandang, lagi-lagi dari sudut pandang pengobatan holistik, yang dibutuhkan manusia hari ini adalah antioksidan. Makanan. Antioksidan, iya makanan pastinya di dalamnya. Antioksidan itu kan didapatkan dari mana sih? Ya dari makanan. Makanan apa? Ya buah paling banyak. Buah apa yang banyak mengandung antioksidan? Buah golongan beri. Tapi semua buah mengandung antioksidan. Jadi kita makan itu kan butuh makro dan mikro. Nah mikronya apa? Antioksidan salah satunya. Karena kalau kita kekurangan antioksidan, yang terjadi adalah oksidasi naik. Oksidasi akan menyebabkan masalah kesehatan kan begitu. Termasuk masalah THT. Masalah THT apa sih? Yang paling banyak terjadi pada masalah THT? Apa? Kayak kuliah nih. Bukan penurunan pendengaran karena earphone itu, bukan. Masalah infeksi. Infeksi telinga, infeksi pernafasan. Itu yang paling banyak terjadi justru, bukan karena earphone. Salah satu yang bisa membuat
rangsangannya itu adalah penggunaan earphone berlebihan gitu mungkin ya. Ya kalau earphone-nya kotor nggak dibersihin, ya tentunya di situ tempatnya bakteri atau kuman. Ya pakai apa cairan antiseptik gitu ya. Antiseptik Betul. gitu. Termasuk handphonenya juga, betul. Termasuk handphone juga. Dok misalnya nih. Dok. Enggak. Enggak gitu ya konsepnya ya. Ini agak out of topic. Kalau dokter berenang, Oke. telinganya kemasukan air. Oke. Nah, terus kan habis itu kan deng gitu ya kan. Kayak ada airnya di dalam. Gimana cara ngeluarinnya? Dimasukin air lagi atau dikorek pakai cotton bud? Jangan pakai cotton bud. Enggak, maksudnya itu cuma kayak dibuka gitu loh. Dibuka sedikit, masukin air hangat, nanti dirangsang dikeluarin. Deng gitu. Terus kan itu kan rasa air di dalam telinga yang terjebak itu kayak rasa kita pakai earphone yang kedap kan, Dok. Sama kan, kayak pengeng gitu kan. Itu tuh kok bisa buat pusing ya? Oh iya dong, karena di dalam telinga itu kan ada cairan. Ada cairan yang untuk cairan itu untuk keseimbangan, balancing. Pada saat cairan itu terganggu atau terjadinya inflamasi akibat masuknya cairan, itu akan terjadi gangguan di situ gitu loh. Pada akhirnya menyebabkan bukan pusing sih, lebih kepada justru ke vertigo nanti. Vertigo sebelah? Semuanya? Itu migrain. Kalau vertigo yang semua Pusing muter-muter. 7 keliling. Jadinya bener-bener kayak Keliengan gitu. Jadi kayak ngorek kali. Oke, tapi bisa gitu kalau ya? ngomongin itu kemarin anak saya ini loh. Bukan anak saya, itu sempat dibawa ke THT karena waktu berenang dia kemasukan air dan sudah saya upayakan untuk dimasukkan air nggak keluar nggak hilang dengingnya, tinnitusnya nggak hilang. Akhirnya kita bawa ke dokter THT dan ternyata memang masih ada cairan sedikit dan disedot. Dia Selesai. sampai pusing nggak? Nggak sampai pusing. Hanya dia ngerasa tidak nyaman, tinnitus gitu loh. Ya. Jadi kalau kita ada sakit di pendengaran, sakit telinga gitu, dia bisa menyebabkan sakit kepala sampai vertigo. Terus Bukan sakit kepala. Sakit kepala berbeda dengan vertigo loh, Enji. Sakit kepala tuh tension headache, pusing. Jadi sakit. Tapi kalau vertigo tuh nggak sakit. Dia muter. Puyeng. Dan memang gangguan vertigo itu bisa dikatakan sebagian besar disebabkan karena masalah telinga. Sebagian besar karena Sebagian besar karena masalah telinga. Udah pasti muaranya sakit telinga itu adalah Enggak kan sebagian besar. Oh enggak juga. Enggak juga. Salah satunya. Oh, jadi kalau habis ini kita ada tips sehat, dokter sudah menyiapkan apa nih? Udah dong. Udah. Katanya nggak ada tadi buat telinga. Ada. Ada. Rempah-rempah. Prinsipnya kalau bicara bicara holistik itu tidak ada satu resep yang spesifik untuk masalah itu. Misalnya kita bicara masalah THT. Ya dari sudut pandang holistik kita melihat. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita sehat, ya bukan hanya THT yang disehatkan, tetapi semua harus disehatkan. Itu holistik begitu cara kerjanya. Baik, berarti balance ya kata kuncinya. Apakah yang disiapkan oleh Dok Chai? Nah, tungguin ya di segmen terakhir yang satu ini Dok Chai akan memberikannya untuk Fit Family. Jangan kemana-mana, tetap di Wasiat. Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Masih panas Fit Family baru jadi, Dok. Apaan tuh? Itu yang mau dokter racik tuh. Ini warnanya cakep banget. Emang harus kayak gini ya, Dok ya. Kalau buat ramuan itu apalagi ada kunyitnya jangan yang pucat ya. Ya kalau yang pucat berarti kan ekstraknya nggak keluar. Iya. Berarti harus yang merebusnya warnanya kurang lama. Jadi gini. Iya. Tapi ini masih panas Tapi banget. juga jangan terlalu pekat. Oh. Pekat. Pekat jadinya yang sama komposisinya gitu ya, porsinya. Iya, kan ada aturannya cara buatnya juga. Betul. Dan sekarang ini untuk apa? Ini ada 3 bahan, Enji. Yang pertama adalah jahe, ya. Rimpang lah ya, ada rimpang yang namanya jahe, ada kunyit dan ada satu lagi nih, Fit Family. Jadi ini Enji tahu nggak nih apa? Kayak baby spinach bukan? Baby spinach. Ini tanaman obat yang bisa dikategorikan 10 tanaman obat terbaik di dunia. Terbaik dari apa? Terbaik dilihat dari sudut manfaat. Manfaatnya banyak banget. Jadi ini tanaman pegagan.
Pegagan. Pegagan. Daun pegagan. Daun pegagan. Jadi pegagan ini tumbuh di pinggiran sawah, di kebun, di pinggir-pinggir gitu, di pinggir sungai. Dan tahu nggak manfaat utama buat apa? Enggak. Buat Antioksidan. otak. Buat otak. Vitamin otak. Vitamin otak. Oke. Di sayur. Boleh di sayur, boleh diekstrak, boleh dibuat teh, macam-macam. Boleh dicampur dengan bahan seperti jahe dan kunyit. Bisa dicampur dengan bahan-bahan lain. Pegagan ya. Pegagan. Dan tahu nggak, kok orang zaman dulu tahu kalau ini tuh bisa untuk otak? Iya ya, siapa ya orang zaman dulu yang kayak ngelihat ada di pinggir-pinggir gitu, daun ini nih multifungsi gitu. Jadi ternyata Allah itu menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada manusia dengan cara memperlihatkan sesuatu yang sama dengan bentuk daun dan anatomi tubuh. Aku tahu cerita itu. Jadi kalau misalnya ini misalkan daun, ternyata kalau dilihat nih bentuknya kayak otak, berarti ini fungsinya kayak Yes. otak katanya. Bener Ini nggak? kan bentuknya kayak otak. Dalamnya itu kayak susunan saraf otak nih, ada garis-garis di sini kalau kelihatan ya. Ini ada garis-garis kayak saraf otak tuh. Tuh, mana-mana Fit Family Tuh, mau lihat. coba lihat. Ya, seperti itu. Oke, jadi memang bener ya namanya kuasa Allah. Mungkin itu mitos tapi banyak terjadi juga Betul. kebetulan-kebetulan Mungkin zaman itu, orang zaman gitu. dulu tuh cocokmologi kali ya. Cocoklogi. Apa itu cocoklogi? Cocokologi. Dicocok-cocokan. Dicocok-cocokin aja ya. Dan ternyata memang Dan terbukti. ternyata Ada terbukti penelitian ilmiahnya. secara sains ya, bukti ilmiah bahwa ternyata pegagan ini fungsi utamanya untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Ke otak. Jadi bagus untuk mereka yang sudah mulai lemot, mereka yang kena stroke, sudah masalah dengan di otaknya itu sering pusing, migrain. Termasuk tema hari ini mengenai earphone yang tentunya berhubungan dengan gangguan otak salah satunya. Ya, Tapi tadi kan kita memang bahas. tidak langsung. Cuman ada indikasi nanti merambat kemana-mana jangka panjang gitu ya dok betul. ya. Ya kita rebus berarti ya daun pegagannya. Jadi ini dikupas dulu ya, kurang lebih satu ruas jempol ya, terus kunyit ya. Ini nggak perlu saya jelasin lah, manfaatnya udah sering banget kita di Kunyit sama episode benar. sebelumnya. Nah, pegagan itu manfaatnya selain memang antioksidannya tinggi, vitaminnya komplit ya, terus dia melancarkan peredaran darah dan juga untuk menenangkan. Relaksasi, menenangkan pikiran dan jiwa. Pikirannya. Namanya juga holistik ya kan. Body, mind, and soul. Nah, kalau daun pegagan ini dok, ini kan ada daun, ada batang. Apakah semuanya atau dipotek di sininya atau di bagian ininya aja? Semuanya. Bagian mana? Semuanya. Ini berarti akarnya di sini. Sepanjang ini Betul, boleh. sama batangnya. Daun dan batangnya boleh. Untuk direbus atau Untuk direbus. di sayur? Di sayur boleh, direbus boleh, dicampur dengan jahe dan kunyit. Ini bagus sekali karena kita tahu bahwa jahe untuk sebagai antiinflamasi, kunyit juga sebagai antibodi dan antibiotik alami. Dan pegagan ini lebih kepada gangguan peredaran darah, terutama yang masalahnya di otak. Kan hari ini banyak banget kasus-kasus stroke, bahkan bukan hanya menyerang lansia tapi juga menyerang anak-anak tuh. Itu juga karena disebabkan penyumbatan aliran darah di otak. Tapi yang jelas ini pegagan ini edible semua ya untuk semua bagiannya. Oke, langsung seperti biasa ini bisa jelasin sih. Jadi langsung direbus ya kan 20 sampai 30 menit. Jangan lupa Fit Family jangan pakai 500 cc. stainless. 500 cc air, setengah liter. direbus Terus habis dengan itu api kecil 20-30 menit sampai jadi 300 cc. Oh, sampai Kurang lebih. menyusut. Sampai berkurang airnya. Berarti- kurang lebih 300 cc. sampai dia nyerap lah gitu ya sari-sarinya. Terus disaring. Disaring. Bisa diminum 1 hari 2 kali. Ini sudah pintar Fit Family dan jadinya seperti ini. Boleh tambah dicampur madu, betul. banyak dikit optional. Tergantung, kalau yang diabetes jangan pakai madu. Nah, diingat-ingat tuh Fit Family ya. Kalau kita tahu kondisi badan kita sesuaikan lagi komposisinya. Nah, untuk yang masalah pendengaran, terlebih lagi menggunakan personal listening device. Mau ngomong apa dok sama Fit Family? Oke, pada prinsipnya Enji, segala sesuatu jangan berlebihan, makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan, juga memakai benda-benda elektronik terutama earphone pun jangan berlebihan. Jadi segala sesuatu yang sedang-sedang saja itu indah, Enji. Yang sedang-sedang saja. Kayak lagu ya. Iya, ternyata habisin Dok Chai mau nyanyi kalau gitu ya. Dan sudah 1 jam Angie menemani kalian semua bersama dengan Dok Chai. Tadi juga ada kehadiran Dr. Fikri datang ke studio Garuda TV membahas mengenai bagaimana penggunaan earphone setiap hari, apakah aman, dan jawabannya adalah pasti
pastinya tidak aman. Ingat ya, Fit Family, tadi Dok Cia juga sudah sampaikan yang sedang-sedang aja, yang wajar-wajarnya aja. Ada batasan-batasan tertentu, baik itu dari volume atau mungkin dari durasi pemakaian. Diingat-ingat ya, semua yang berlebihan nggak usah diajarin. Fit Family udah pasti tahu bahwa itu tidak baik. Sampai ketemu lagi di Sabtu dan Minggu berikutnya setiap jam 9 pagi bertemu dengan Angie dan juga Dok Cia. Kalau ada informasi atau mungkin rekomendasi tema apapun tentang kesehatan, boleh komen di Instagram kami berdua, akan kami tampung buat kalian yang pengen ikut bergabung. Kirim-kirim komentar juga boleh. Bye-bye Fit Family, di mana Dok Cia? Dokter R Cahyono sekarang apa? Sekarang tahu di @nonengie. Sampai ketemu lagi, hidup sehat, tonton gua siang. Oke. Yeay.